Di sini saya Ilham Hadiah Satyagraha akan menjelaskan mengenai mekanisme bentuk bulan. Berikut waktu kemunculannya selalu dihubungkan dengan sistem penanggalan dan kontroversi penentuan tanggal pada agama tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase bulan. Jadi yang pertama yaitu bulan baru. Bulan baru itu adalah fase di mana bulan berkonjungsi dengan matahari dan bumi. Nah, artinya yaitu seperti menjadi jembatan antara matahari dan bumi. Jadi bulannya itu berada di posisi tengah-tengah. Nah, pada saat itu cahaya matahari yang menyinari bumi namun terhalang oleh adanya bulan tersebut. Balik bagian dari bulan yang seolah-olah menghadap ke permukaan bumi tidak terkena sinar matahari, maka bulan tidak akan terlihat sama sekali. Nah, waktu yang dibutuhkan bulan mulai dari bulan baru sampai bulan purnama adalah 13 hingga 15 hari yang terjadi setiap bulannya. Nah, bulan kedua yaitu bulan sabit awal atau waxing season. Nah, setelah menjelaskan tentang fase bulan atau bulan baru, fase selanjutnya yaitu mengenai selesai bulan sabit ya, atau waxing season tersebut. Nah, selama fase ini salah satu bagian dari permukaan bulan yang berupa cahaya matahari kurang dari setengah bagiannya. Nah, maka fase ini disebut dengan fase bulan sabit atau sabit awal karena bentuknya itu menyerupai sabit. Nah, dalam hitungan tanggalnya terjadi fase bulan ini atau bulan sabit ini pada hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga di waktu malam hari. Nah, untuk yang ketiga yaitu fase bulan kuartal pertama atau paruh awal atau first quarter. Nah, setiap bulan itu bergerak terus-menerus dengan berevolusi. Kini bulan berada di seperempat lingkaran dari posisi semulanya. Nah, tepatnya itu pada tanggal 6, 7, dan 8 karena posisi yang pas, maka bagian dari matahari yang dipasang tepat pada tengah-tengah bagian bulan. Fase kuartal ini yang pertama ini terjadi kompilasi posisi bulan, bumi, dan matahari yang membentuk sudut 90 derajat besarnya. Nah, kemudian permukaan bulan yang memantulkan cahaya dari matahari adalah separuh atau setengah dari seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Jadinya pada fase ini kita akan melihat permukaan bulan dari bumi yang membentuk setengah lingkaran. Nah, yang keempat yaitu fase cembung awal atau waxing gibbous. Pada fase ini permukaan bulan terlihat mencapai 3/4 atau lebih dari permukaan yang menghadap ke bumi, jadi lebih dari setengah. Pada saat ini terjadi pada tanggal 10, 11, dan 12 dengan posisi bulan itu mulai meninggalkan 90 derajat dari yang semulanya. Nah, jadi agak jauh ke belakang bumi. Pada bagian ini, bagian bulan yang membahas sinar matahari atau yang menikmati sinar matahari ada 3/4-nya. Nah, posisi ini jika kita lihat pada permukaan bumi, melihat bulannya yaitu akan terlihat sedikit cembung dan hampir bulat sepenuhnya. Yang kelima yaitu bulan purnama. Fase bulan purnama itu yaitu fase kelima. Nah, bulan purnama adalah suatu fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu titik garis yang lurus atau sejajar. Nah, proses dalam fase ini hampir mirip dengan kuartal pertama. Perbedaannya terletak pada posisi bulan yang berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang dibutuhkan menyinari bulan tertutup oleh bumi yang jelas lebih besar. Alhasil, bulan akan terlihat bulat sempurna seperti bola ya, utuh seperti itu. Diperpanjang pada bulannya pada tanggal 13, 14, dan 15 atau pertengahan bulan terjadinya. Nah, salah satu keunikan dalam fase ini adalah bulan purnama dapat memunculkan fenomena gerhana bulan. Yang keenam yaitu fase bulan cembung akhir. Nah, setelah melewati periode bulan purnama, bulan akan kembali bergerak ke barat, kembali ke posisi semula dan pindah fase memudarnya dan kembali menjadi fase bulan cembung lagi, bentuknya cembung. Nah, hanya saja permukaan bulan akan perlahan-lahan semakin mengecil, bukan malah semakin membesar.
Hal ini terjadi pada tanggal 17, 18, dan 19. Karena pergerakan bulan ini cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Nah, tampilan bulan akan terlihat lebih nampak cembung pada bulan bagian yang terlihat dari bumi. Nah, yang ketujuh yaitu fase bulan paruh akhir atau kuartal ketiga. Nah, fase ini merupakan fase di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Nah, disebabkan karena sinar matahari yang menyinari setengah bagian dari bulan akan terlihat dari bumi dengan bentuk bulan setengah lingkaran. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21, 22, dan 23. Yang terakhir yaitu fase bulan sabit akhir atau waning crescent. Sesuai dengan namanya, pada fase ini merupakan fase di mana bulan akan kembali membentuk bulan sabit, berbentuknya sabit. Nah, pada periode ini bulan akan berhasil di bumi memutari bumi sebanyak 1 kali putaran penuh. Proses ini berlangsung pada tanggal 27, 28, dan 29. Jadi terjadi pada sekitar akhir bulan. Nah, setelah fase ini selesai, bulan akan kembali ke fase awalnya atau fase bulan pertama atau bulan baru, di mana bulan berada tepat di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Imlek merupakan tradisi yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Apapun agama yang mereka anut saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Nah, perayaan Tahun Baru Imlek mulanya merupakan perayaan petani di Cina untuk menyambut pergantian musim dingin ke musim semi. Perayaan tersebut sering disebut Xinxia atau Festival Musim Semi yang berlangsung dari tanggal 1 bulan pertama dan berakhir tanggal 15 bulan pertama. Nah, berbagai kegiatan yang dilakukan sepanjang perayaan tersebut meliputi sembahyang Imlek, makan bersama keluarga, saling mengunjungi kerabat, sembahyang kepada Sang Pencipta, dan sehingga perayaan Cap Gomeh. Nah, untuk dalam beberapa tahun terakhir itu penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri dilaksanakan secara bersamaan. Perbedaan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu disebabkan perbedaan cara perhitungan maupun kesepakatan memasuki bulan baru. Nah, beberapa upaya ditempuh baik oleh pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri disepakati oleh semua pihak. Nah, metode penentuan awal Ramadan. Penentuan awal Ramadan ini atau bulan Ramadan adalah kalender Hijriah, menjadi penting karena terkait dengan dimulainya ibadah puasa bagi umat Islam. Di Indonesia, penentuan awal bulan Ramadan dan juga kemudian Idul Fitri menggunakan dua metode secara umum, yakni hisab dan ru'yatul hilal. Nah, hisab adalah cara melihat masuknya awal bulan dengan perhitungan secara matematis dan astronomis untuk melihat posisi bulan itu dalam menentukan dimulainya awal bulan dalam kalender Hijriah. Sedangkan ru'yatul hilal atau ru'yat adalah aktivitas pengamatan visibilitas hilal atau bulan sabit saat matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriah. Pengamatan ini dilakukan baik dengan mata telanjang maupun alat bantu seperti teleskop. Kegiatan ru'yat ini tidak dilakukan setiap bulan, tetapi hanya saat bulan tertentu karena terjadi kewajiban yang dilakukan umat Islam seperti bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Zulhijjah. Nah, kegiatan ru'yatul hilal ini perlu memperhatikan dua hal, yakni ketinggian serta umur hilal. Ketinggian atau sudut elongasi sebesar 3 derajat atau minimal 2 derajat dan tidak lebih dari 4 derajat. Selain itu, umur minimal 8 jam saat ijtima. Bulan dan matahari terletak pada bujur ekliptika yang sama. Nah, apabila tinggi hilal berada di bawah 2 atau lebih dari 4 derajat, kemungkinan objek yang dilihat bukan hilal, melainkan bintang, lampu kapal, atau objek lainnya. Oleh karena itu, ru'yatul hilal harus dilakukan di lokasi dengan medan pandangan yang luas ke arah barat dan tidak dibatasi oleh halangan tertentu di cakrawala, baik berupa bukit, gunung, maupun pepohonan tinggi. Nah, sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.